Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Hakasifa dari program studi D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta dari kelas B dengan NIM 2010-702-043. Di sini saya ingin menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sistem respirasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu COVID? COVID adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti middle age respiration syndrome dan severe acute respiration. Dan bagaimana sih corona masuk ke saluran pernafasan? Jadi virus ini menyebar melalui air liur yang keluar dari mulut seseorang akibat batuk atau bersin, lalu masuk ke tubuh orang yang ada di hadapannya melalui mulut, hidung, dan mata. Kemudian virus ini masuk ke jaluran pernafasan dan membran mukosa di bagian belakang tenggorokan. Ia menempel dan berkembang di sana. Selain berkembang, ia juga menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Lalu virus itu dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru, dan proses ini merusak jaringan paru-paru. Virus corona telah beraplikasi untuk melakukan perjalanan ke arena dada dan masuk ke tabung bronkial. Kondisi ini bisa menyebabkan peradangan yang akan mengakibatkan tabung bronkial langsung mengarah ke paru-paru dari trakea atau tenggorokan, sehingga tabung ini merupakan pemain kunci dalam sirkulasi oksigen secara efektif. Ketika bronkial bengkak karena peradangan, maka sirkulasi oksigen pada tubuh juga akan bermasalah. Di tahap ini, virus corona sudah meninggalkan tabung bronkial dan masuk jauh ke paru-paru. Apa dampaknya? Berdampak pada jaringan yang terlibat dalam pertukaran gas sampai mendapatkan udara yang baik dan udara yang buruk. Di tahap ini, sesak napas parah bisa terjadi. Pasien-pasien yang mengalami sesak napas parah akan menyebabkan pneumonia dari virus itu sendiri. Hal yang perlu dicatat, kondisi ini berbeda dengan flu, di mana pasien dapat mengembangkan pneumonia sebagai infeksi sekunder. Bagaimana dengan pneumonia akibat virus? Di samping itu, ada kemungkinan kalau virus corona bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen. Ketika seseorang mengidap pneumonia parah, terlepas dari penyebabnya, mereka akan mengalami penurunan fungsi. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan pernafasan dengan mengubah beberapa. Yang pertama, berhenti merokok. Salah satu tahapan penting untuk meningkatkan kesehatan sistem pernafasan adalah dengan menjauhi apapun yang dapat menurunkan fungsi paru seperti merokok dan vaping. Merokok dan vaping dapat menyebabkan iritasi pada paru yang menyebabkan kerusakan permanen dan merusak fungsi paru dengan merusak. Yang kedua, berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan kapasitas sistem pernafasan atau kemampuan bernafas. Agar kantung paru-paru memiliki kapasitas udara yang banyak, seseorang harus aktif bergerak. Dengan berolahraga, kita akan memperluas dan membuka kantung udara. Dan yang terakhir, mengurangi penumpukan lendir. Lendir secara alami terjadi di tubuh kita, dan itu menyediakan fungsi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan di saluran pernafasan kita. Dan ini membuat untuk menangkap bakteri dan virus. Di saluran pernafasan kita memiliki rambut kecil yang disebut silia yang memindahkan kotoran dari saluran pernafasan. Ada beberapa metode untuk mengendalikan lendir berlebih, yaitu dengan menyemprotkan saline nasal spray ketika kita mengalami alergi. Mandi air panas juga bisa bermanfaat karena uap akan mengencerkan lendir dan mengeluarkannya dari dalam sistem. Dan yang paling penting, kita harus selalu memakai masker jika keluar rumah, dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari virus-virus yang ada di luar.